Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Aku ucapin aja semuanya karena aku kan gak tahu kalian itu nonton video ini kapan ya. Kan bisa aja pagi gitu bangun tidur kan pengen dengerin gitu podcast zonasi atau siang atau sore atau malam, kan aku nggak tahu. Jadi biar gak ada yang iri-iri atau kelewat gitu ya, kan udah kesapa semua. Jadi udah gitu aja. Yang penting udah kesapa semua gitu ya. Oke, ketemu lagi dengan Huni ya di podcast Zonasi, Zona Informasi Masa Kini. Nah, seperti biasa nih pada Minggu sore ya. Ini pasti karena podcast Zonasi ini selalu diupload atau diunggah itu Minggu sore ya. Kita jumpa lagi nih di podcast Zonasi seperti minggu-minggu sebelumnya atau minggu lalunya terus saja di terusnya. Nah, ya udah langsung aja ya. Seperti minggu yang lalu, kita ini di podcast ini kita akan membahas satu zona yang akan dibahas di podcast ini. Dan podcast kali ini di bulan April 2020 Huni akan membahas tentang zona kesehatan. Kayak udah tahu kan apa sih podcast yang akan dibahas di podcast ini? Kali ini apa sih gitu kan? Pasti udah tahu ya kan? Ya pasti udah tahu lah ya. Karena di Indonesia, di mana sih? Asia, di benua Eropa, benua mana aja, bahkan seluruh dunia itu sedang gempar atau sedang terserang dengan adanya COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini apa sih gitu ya kan? Apa sih gitu? Jadi gimana sih penyebarannya atau gimana sih cara pencegahannya, dan apakah gejalanya itu ringan atau langsung menyerang manusia gitu ya? Atau gimana, apalagi sih penanganannya gitu? Apakah ada metode khusus, ada hoax-hoaxnya, dan virus ini sebenarnya dari mana gitu kan? Semuanya tuh akan dibahas di sini. Jadi kalian tenang aja, kalian nonton podcast ini kalian bakal tahu semuanya, walaupun kalian itu lagi diem aja di rumah. Sama juga sih, aku juga kita lagi diem di rumah karena COVID-19 ini yang menyebabkan kita harus belajar online, harus kuliah online, harus apa lagi ya yang online ya, semuanya kan sebenarnya online ya. Kita nggak boleh keluar rumah karena ini. Jadi seserius inikah itu COVID-19 itu apa sih gitu? Bisa gempar gitu. Daripada lama-lama, daripada banyak ngomong ya aku ya, kalian mesti bosen. Nah, langsung aja nih kita ke pembahasan. Dari pembahasan COVID-19 ini. Oke. Simak aja yuk. Apa sih itu COVID-19? Jadi, COVID-19 itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome (COV-2). Jadi, nama virus dari yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2. Jadi virus CoV-2 ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Dan coronavirus ini merupakan jenis baru yang awalnya itu diberi nama 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Lalu pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama virus tersebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dan coronavirus ini merupakan virus tipe baru, virus tipe ke-7 yang diketahui oleh manusia, dan sekuens genom dari coronavirus sendiri diketahui hampir mirip dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus merupakan virus zoonotik, yaitu virus transmisi dari hewan ke manusia. Coronavirus merupakan RNA virus yang bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Kode genetik 2019 nCoV ini mirip dengan SARS yang ada pada kelelawar dan mungkin bermutasi sebelum menginfeksi manusia.
Setelah diteliti lebih lanjut, mirip coronavirus pada ular. Jadi gimana sih kok bisa ular gitu ya? Jadi ular itu kan makan kelelawar ya. Kelelawar itu mempunyai virus yang menyebabkan COVID-19 ini, dan setelah diteliti ternyata ular itu dijual belikan bebas di pasar tradisional Wuhan, dan di mana orang bebas membeli dan mengkonsumsi ular yang kita tahu lah ya, ular di sana itu ada ular keluar dan banyak lagi, dan kondisi pasarnya itu gimana ya? Kalau menurut kita ini ya sebagai orang Indonesia kan biasanya kalau ke pasar itu kan belinya daging ayam, daging sapi gitu kan, itu kan wajar ya. Kalau di sana itu hampir semua hewan itu ada dan bisa dimakan gitu. Dan mungkin itu salah satu penyebab awal mula dari COVID-19 ini ya kan. Dan gimana sih dari hewan kok bisa ke manusia gitu? Yaitu, pertama, virus itu masuk ke saluran nafas atas, kemudian beraplikasi di sel epitel saluran nafas atas, kemudian menyebar ke saluran nafas bawah. Pada infeksi akut, terjadi shedding virus dari saluran nafas dan virus dapat dental sehingga adanya respon imun innate dan spesifik. Nah, yang ke pembahasan selanjutnya adalah kronologi COVID-19. Yang kok ya dari awalnya di Cina, kan di Wuhan, sampai ke sini nih, ke Indonesia bahkan kena bukan Indonesia aja nih, banyak negara gitu kan. Dan gimana sih kronologinya gitu. Jadi coronavirus disease 2019 COVID-19 ini atau COVID-19 ini pada awalnya yaitu bulan Desember 2019 nih. Jadi awal mulanya itu bukan dari 2020 ya, dari Desember 2019 yang berepicentrum di provinsi Hubei, China, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO Emergency Committee mendeklarasikan COVID-19 sebagai Global Health Emergency. Ini kan pada 30 Januari 2020 itu kan udah kayak mengerikan gitu ya. Pertama kita kan cuma lihat gitu. Di Cina itu kayak sampai bikin rumah sakit darurat, perawatnya banyak yang meninggal, itu gimana gitu, mungkin ngeri gitu kan ya. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 itu sebagai sebuah pandemi. Jadi pandemi itu adalah wabah yang membahayakan atau yang telah menyerang banyak orang gitu. Hal itu terbukti dengan jumlah kasus COVID-19 di dunia yang diambil data dari sejak 28 Maret 2020 yaitu sebanyak 5.591.971 kasus dan 27.090 meninggal dunia. Wow, kayak banyak banget gitu ya karena virus ini. Sedangkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sendiri menurut data 28 Maret 2020 ada 1.155 kasus, 102 meninggal, dan 59 dinyatakan sembuh nih. Jadi segimanapun penyakit tetap ada gitu ya, kan kemungkinan sembuh, jadi pasti ada penyakit, ada obatnya gitu ya. Jadi nggak pesimis amat lah kita melihat kayak kondisi kita tuh lagi gimana gitu, memperhatikan banget gitu. Reaksi awal COVID-19 ini ada 5 ini, terbagi jadi 5. Jadi yang pertama itu adalah tanpa gejala ringan, yang ketiga pneumonia ringan, yang keempat pneumonia berat, dan kelima pneumonia berat dan komplikasi. Jadi orang yang positif corona atau terkena virus corona ini nggak selalu demam, batuk gitu. Nggak selalu, ada beberapa orang yang tanpa gejala tiba-tiba udah positif gitu. Tiba-tiba misalnya meninggal, dicek ternyata corona gitu, padahal kan
nggak ada batuk, nggak ada apa, itu bisa. Nah itu kan kayak menurut kita tuh lebih bahaya gitu kan, nggak bisa diantisipasi ya kan, nggak ada gejalanya. Kalau ada gejalanya kan bisa kita oh aku mau cek, aku takut gitu, rumah sakit cek itu, siapa tahu jangan jangan siapa tahu nih, misalnya kayak ya semoga aja sehat, tapi ya antisipasi diri lah ya. Nah yang kedua itu gejalanya bisa ringan. Gejala ringan ini tidak spesifik, maksudnya tidak spesifik mencerminkan kalau kita itu terserang corona. Seperti gejala-gejala awalnya itu cuma demam, batuk, nyeri tenggorokan, kongesti hidung sakit kepala, dan nyeri otot. Kalau orang awam itu kan kebanyakan kayak, ini mah cuma masuk angin gitu ya. Cuma masuk angin, jadi kita nggak bakal mengira gitu kalau kondisi kita itu kayak gini, misalnya keserang virus gitu. Yang ketiga itu adalah pneumonia ringan. Jadi pneumonia ringan ini gejalanya udah kayak lebih parah gitu ya. Maksudnya batuk lebih sering dan juga ditambah lagi kesulitan bernafas. Jadi kan pneumonia sendiri itu merupakan radang paru karena mikroorganisme yang salah satunya disebabkan oleh coronavirus. Jadi kan dari awal coronavirus itu kan menyerang paru-paru, dan paru-paru ini bakalan menyebabkan kita sulit bernafas. Ini pada gejala pneumonia ringan loh ya. Sedangkan pada pneumonia berat ini reaksi awalnya itu bisa demam disertai infeksi saluran nafas, jadi lebih parah dari tingkatan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pneumonia berat dan komplikasi. Jadi mungkin kita itu nggak cuma paru-parunya doang yang kena gitu, tapi mungkin ada gejala lain gitu yang menyerang tubuh kita. Nah untuk mengetahui bagaimana sih kita itu terkena corona enggak. Nah, pasti akan ada pemeriksaannya, dan pemeriksaan atau diagnosisnya itu terbagi jadi 3 tahap. Yang pertama adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Di diagnosis anamnesis ini kita akan diperiksa gejala awalnya, seperti kita batuk atau enggak, kita pilek atau enggak, kita sesak nafas atau enggak. Nah itu diperiksa gejala-gejala awalnya itu apa aja. Selanjutnya yaitu kita bakalan ditanya, kita habis bepergian dari mana gitu, sekolah di luar daerah, luar negeri bahkan, atau kita habis umroh dari tempat-tempat yang terindikasi adanya COVID-19 ini. Dan yang selanjutnya kita bakalan diperiksa, didiagnosis tentang apakah memiliki kontak atau dekat-dekat dengan penderita COVID-19, dan juga apakah pernah bekerja atau berkunjung ke area atau tempat yang ada COVID-19. Nah, yang pemeriksaan kedua ini adalah pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan ketiga atau yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini kayak jadi faktor penentu gitu, bisa jadi faktor penentu yaitu seperti tes darah, rongsen paru, dan pemeriksaan RT-PCR. Untuk kriteria diagnosis dari COVID-19 ini ada 3, yaitu PDP, ODP, dan OTG. Nah, yang pertama PDP atau pasien dalam pengawasan. Seseorang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari 38 derajat atau memiliki riwayat demam, disertai dengan salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan juga pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria seperti memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Nah, kalau yang tadi kan PDP itu pasien dalam pengawasan, yang selanjutnya adalah
ODP atau orang dalam pemantauan. Ya, ini adalah seseorang yang mengalami demam di atas 38 derajat atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, tenggorokan, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan juga pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memenuhi kriteria seperti memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri dan atau berada di transmisi lokal di Indonesia yang sekiranya terkena COVID-19. Dan yang terakhir adalah OTG. Enggak terakhir sih, ternyata masih ada lagi. Yang OTG ini adalah orang tanpa gejala atau orang yang memiliki kontak berat. Kontak berat di sini maksudnya yang disebut kontak berat sini adalah tenaga-tenaga medis atau dokter-dokter yang menangani pasien terduga dalam pengawasan atau bahkan positif corona. Jadi orang yang tidak bergejala atau memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 karena melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi yang termasuk kontak erat atau kontak berat yang maksudnya yang termasuk dari ciri OTG ini adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan tempat perawat kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua adalah orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus termasuk tempat kerja, kelas, rumah, atau acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Dan yang terakhir adalah orang yang berpergian bersama radius 1 meter dengan sejenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum adanya gejala kasus timbul dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, setelah tadi ada ODP, PDP, dan OTG. Nah, yang ini yang paling berbahaya nih. Itu adalah seseorang yang konfirmasi atau positif COVID-19. Jadi seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif komplikasi COVID-19. Biasanya masuk di sini adalah yang konfirmasi itu udah positif corona, tapi juga memiliki riwayat penyakit seperti liver, kanker, dan banyak lagi lah gitu. Jadi komplikasi tersering yang terjadi pada virus corona ini adalah ARDS, sepsis, shock sepsis, acute cardiac injury termasuk myokarditas, gangguan fungsi liver, infeksi sekunder, tremboli, dan meningitis. Jadi komplikasi yang tersering adanya dengan COVID-19 ini biasanya ada 9 ini yang tadi aku sebutin tadi gitu. Gimana sih penularan COVID-19? Transmisi dari manusia ke manusia. Yang pertama adalah melalui droplet saluran nafas seperti batuk dan bersin. Droplet itu adalah cipratan ya, cipratan air liur gitu. Yang kedua adalah kontak dekat personal, itu seperti menyentuh dan jabat tangan. Yang ketiga menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Yang keempat adalah kontaminasi feses. Dan resiko kematian COVID-19 ini bagaimana sih? Jadi resiko kematian dari COVID-19 ini adalah memiliki tingkat kematian 2-3%. Dan tingkat kematian di Indonesia per tanggal 28 Maret 2020 sebesar 8,8%. Dengan sebagian besar pasien meninggal adalah pasien usia tua dan pasien dengan penyakit penyerta atau komplikasi. Dan pasien termuda yang meninggal di Indonesia yaitu pada usia 48 tahun merupakan perempuan dengan riwayat diabetes, stroke, hipertensi, gagal ginjal, dan hipertensi. Jadi si orang tersebut itu udah punya penyakit gitu, udah punya bawaan penyakit dan kena COVID-19 lagi. Nah, jadi dia itu kayak komplikasi parah gitu. Jadi, nah dia merupakan pasien termuda yang meninggal. Dan faktor resiko sendiri maksudnya kan
Maksudnya itu kayak orang-orang yang siapa sih ditakutkan atau lebih banyak gitu terserang COVID-19 ini. Biasanya populasi rentannya itu ada usia lanjut, itu usia lebih dari 60 tahun, populasi dengan komorbid. Komorbid yang dimaksud komorbid di sini adalah seperti perokok, orang yang memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru kronik, gizi kurang, kanker, kondisi imunitas rendah. Yang dari perokok, imunitas rendah, kanker, nah itu sangat rentan sekali terkena COVID-19 ini. Nah, apabila pasien atau seseorang terkena COVID-19 itu diharapkan atau diharuskan kegiatan isolasi sesuai kondisi dan status pasien. Jadi orang yang terkena COVID-19 itu nggak boleh bertemu, bukan nggak boleh juga sih, tapi maksudnya kalau bertemu orang itu harus memiliki atau bertemu orang yang menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar gitu agar mencegah penularan. Dan bagaimana sih kegiatan isolasi dan yang sesuai dengan kondisi dan status pasien? Yang pertama, status OTG, ODP, dan PDB yang memiliki gejala ringan itu diharapkan mengisolasikan diri secara mandiri yang bertempat di rumah sendiri atau fasilitas sendiri. Jadi mereka itu nggak, kalau yang baru gejala ringan seperti batuk, demam, nah itu nggak perlu sih, belum perlu isolasi di rumah sakit atau rumah sakit rujukan. Jadi mereka cukup dengan isolasi diri di rumah. Dan isolasi ini juga tetap diawasi oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan. Dapat pula dibantu oleh Babim, Kamtibnas, Babina, atau relawan. Dan isolasi mandiri ini pembiayaannya didapat dari mandiri atau pihak lain yang bisa membantu yang bersifat filantropi. Dan monitoring dan evaluasi tetap dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Jadi kita memang isolasi mandiri di rumah, tapi kita tidak lepas dari pengawasan gitu. Yang terkena misalnya terkena COVID dan mengisolasikan diri di rumah, jadi mereka tidak serta dilepas gitu, enggak, tetap ada pengawasan dan monitoring gitu. Dan bagaimana sih protokol isolasi diri? Yaitu adalah tetap di rumah, jangan bepergian ke ruang publik, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga dan jaga jarak minimal 1 meter. Usahakan selalu menggunakan masker selama masa isolasi, melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Juga hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan spray. Jadi kan tempatnya aja tuh udah kepisah ya kan, isolasi diri, dan penularan COVID-19 ini banyak. Jadi tempat makan dan mandi pun harus terpisah gitu. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan konsumsi makanan bergizi seperti rajin cuci tangan dengan air mengalir dan lakukan etika bersin dan batuk. Yang terakhir adalah hubungi fasilitas kesehatan terdekat jika sakit memburuk. Untuk isolasi di fasilitas khusus atau RS darurat COVID-19 itu diperuntukkan untuk ODP usia di atas 60 tahun. Maaf salah. 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol, maksudnya penyakit penyerta itu kayak penyakit yang menyertai dirinya gitu, penyakit dirinya misalnya kayak diabetes, dan itu kan pasti lebih rentan gitu. Dan PDB gejala sedang dan juga PDB gejala ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang tidak memadai. Jadi kalau fasilitas rumah kita tidak memadai, misalnya rumah kita tuh nggak punya sekat-sekat gitu, kayak ya gimana ya, kurang memadai gitu loh buat isolasi diri. Kalau mencegah penyebaran dari COVID-19 ini, kita bisa kok ke rumah sakit gitu, rumah sakit khusus gitu. Yang terakhir adalah isolasi di rumah sakit rujukan. Isolasi di rumah sakit rujukan ini diperuntukkan untuk PDP gejala berat dalam pengawasan dokter, perawat, dan tenaga medis, serta dana pembiayaannya juga didapat dari pemerintah. Jadi untuk yang berada di rumah sakit atau rumah sakit rujukan itu, dan pembiayaan dananya itu udah didapat dari pemerintah. Jadi kalau kita isolasi di rumah, kita pembiayaan sendiri.
Kegiatan selama isolasi. Ya masa mulu ya, maaf. Selama isolasi itu apa aja sih gitu yang kita seseorang bisa lakukan? Yang pertama, pelaku perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit COVID-19, misalnya kita habis berpergian gitu, kegiatan isolasinya itu gimana gitu. Walaupun tidak bergejala, wajib melakukan monitoring mandiri atau self monitoring terhadap kemungkinan munculnya gejala selama 14 hari sejak kemulangan, dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak kurang lebih 1 meter dengan orang lain. Dan jika dalam 14 hari tersebut muncul gejala, segeralah ke Fasiankes. Untuk pelaku perjalanan dari negara atau wilayah yang dengan transmisi lokal COVID-19, seseorang wajib melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sejak kedatangan. Bagi WNA yang harus menunjukkan alamat tempat tinggal selama karantina yang disampaikan pada saat kedatangan di bandara. Selama masa karantina, diharuskan untuk tinggal sendiri di kamar yang terpisah, menghindari kontak dengan anggota keluarga lain, dan tidak boleh melakukan aktivias di luar rumah. Jika dalam 14 hari muncul gejala, segera ke Fasiankes, dan pelaku perjalanan diberikan Health Alert Card atau HAC oleh petugas kesehatan, dan juga petugas kesehatan akan memberikan edukasi jika dalam 14 hari timbul gejala, maka segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan dengan membawa HAC tersebut. Petugas KKP melakukan notifikasi ke dinas kesehatan setempat sesuai dengan alamat yang tertera di HAC. Jadi di HAC itu sudah tertera semua gitu. Dan yang terakhir adalah dinas kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan komunikasi resiko kepada pelaku perjalanan dengan memanfaatkan teknologi seperti telepon, pesan singkat, dan lain-lain gitu. Yang akan Huni bahas selanjutnya adalah alur tes COVID. Jadi kita itu tes itu kan ada alurnya gitu. Jadi yang pertama adalah OTG, OTP, PDP itu melakukan rapid test. Rapid test itu merupakan tes awal gitu ya. Jika negatif, maka pasien atau seseorang akan dianjurkan untuk mengulangi rapid test 10 hari kemudian. Dan jika negatif, akan dinyatakan negatif. Apabila dinyatakan positif, akan diperiksa PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Nah itu panjang banget ya ternyata alurnya. Dan semoga kita semua terlindung ya. Nah, setiap penyakit itu kan pasti ada obatnya, ada pencegahannya. Nah, salah satu pencegahan di level individu di rumah tangga nih ya, yang dapat kita lakukan, misalnya pencegahan di rumah. Jadi kita itu dianjurkan untuk mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik. Mandi dan langsung cuci pakaian setelah dari luar, menerapkan etika batuk, hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit, disinfektan daerah yang sering disentuh. Untuk peningkatan imunitas diri sendiri itu bisa dilakukan dengan konsumsi gizi seimbang, suplemen vitamin. Kalau untuk aktivitas itu kita bisa tidur cukup, olahraga ringan, dan kendalikan faktor resiko. Faktor resiko kita ya olahraga itu kan jangan stres. Nah itu mungkin karena ada yang pernah ngomong sama saya itu kalau stres itu juga bisa coronavirus tuh bakal muncul sendiri gitu. Aku juga nggak tahu sih, belum tahu gitu ya. Mungkin kita akan bahas di zona minggu depan kan lebih detail gitu. Dan langkah-langkah untuk mengurangi resiko tertular virus coronavirus. Nah ini yang paling penting ya, paling ditunggu-tunggu nih pasti agar kita semua selalu sehat walafiat, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terkena coronavirus ini. Karena aduh gimana ya, orang-orang yang karantina tuh gimana gitu. Nah langsung saja. Yang pertama adalah sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik sebelum makan, setelah menggunakan toilet, berpergian dari luar, dan ya sesering mungkin gitulah cuci tangan gitu. Dan saat mencuci tangan ini gunakan produk yang baik dan teknik yang benar, disertai ini ya produk dan yang baik dan teknik yang benar. Kalau percuma kalau kita 20 detik cuma gosok-gosok tapak tangan doang itu kan nggak efektif gitu.
Pembersih berbahan dasar alkohol lebih baik. Alkohol itu bahkan lebih baik. Jika tangan tidak terlihat kotor, gosok tangan selama 20-30 detik. Jika tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan protein, gunakan sabun, air mengalir, dan handuk sekali pakai. Cuci tangan selama 40 hingga 60 detik. Yang kedua adalah tutup mulut dan hidung dengan saku lipat saat batuk atau bersin. Karena kebersihan nafas itu sangat penting ya. Mengapa sih kebersihan pernafasan itu sangat penting? Jadi kebersihan pernafasan atau etika batuk yang benar dapat menurunkan penyebaran mikroorganisme atau kuman penyebab infeksi pernafasan seperti flu dan pilek. Jadi prosedur kebersihan atau etika pernafasan yang baik itu jauhkan kepala dari orang lain ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu. Jika menggunakan tisu, segera buang ke tempat sampah. Dan batuk bersin ke lengan baju Anda jika tidak ada tisu. Yang terakhir, bersihkan tangan Anda dengan sabun atau pembersih berbahan dasar berbasis air atau alkohol, jadi kayak hand sanitizer gitu. Yang ketiga, hindari penggunaan cairan tangan dan dengan minimal alkohol 160%. 60% nih, maaf ya. Yang keempat adalah hindari bersalaman. Jadi kita nggak bakalan kok dianggap gak sopan karena ya emang ini kan pencegahan gitu biar corona itu cepatnya lah lepas dari bumi ini lah ya. Dan jaga jarak dengan orang yang tidak sehat, hindari menyentuh wajah. Nah, ini perlu banget. Itu kan tadi udah pencegahan di individu, di rumah tangga nih. Nah, sekarang pencegahan di komunitas, yaitu melalui physical distancing. Udah ribet banget ya ngomong aja. Ya apa sih yang dimaksud physical distancing ini? Jadi kita itu dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang dengan mengatur jarak minimal 1 meter. Jadi kalau misalnya kita belanja di supermarket, ke bank gitu, nah itu jaraknya 1 meter. Jangan deket-deket lah ya. Terus hindari penggunaan transportasi publik seperti kereta, bus, dan angkot. Dilarang berkumpul massa di kerumunan dan fasilitas umum. Hindari berkumpul teman dan keluarga. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media sosial. Jadi kalian itu tidak berkumpul itu bukan berarti memutus hubungan ya. Kalian tetap bisa kok lewat internet, chat, atau video call itu kan bisa. Ya. Jadi hubungan kalian tuh tetap terjalin gitu. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia karena tadi udah disebutkan di awal kan kalau balita dan lanjut usia itu kan lebih rentan mengalami atau terserang coronavirus ini. Jadi janganlah, kasihan gitu. Jangan sampai gitu. Untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah. Kalaupun tetap ingin beribadah di luar rumah ya, kalau misalnya di masjid ya gunakan sajadah sendiri, bawa, nah itu mungkin tetap bisa menerapkan prosedur-prosedur, tapi itu dengan catatan daerah atau tersebut tidak sebagai zona merah terkena COVID-19 ya. Nah, sudah tiba nih di penghujung menit-menit terakhir. Yang kalau ini sampaian terakhir adalah tips untuk masyarakat. Jadi yang pertama, tipsnya untuk kita agar bisa menyikapi COVID-19 ini, yang pertama adalah jangan panik. Kayak ke supermarket udah langsung banyak makanan gitu, itu jangan, itu bakalan merugikan ya. Ya memang kita waspada, tapi jangan panik. Waspadai dengan sesuai standar aja, jangan menjadi kayak menimbun masker, menimbun hand sanitizer, itu nggak perlu ya. Yang kedua adalah waspada bila gejala pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam disertai kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan terdekat. Yang ketiga adalah pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini meliputi rajin cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik atau sabun antiseptik cairan minimal 20 detik, terutama setelah memegang barang-barang di fasilitas umum sebelum makan atau minum. Yang kedua, selanjutnya adalah hindari memegang muka, mulut, hidung, atau mata apabila belum cuci tangan. Gunakan masker
pada saat sakit batuk, pilek, atau flu, atau saat berada di area infeksius seperti rumah sakit, atau pada saat di keramaian yang padat. Menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin dan batuk. Makan dan minum teratur dengan bergizi. Istirahat cukup, hindari konsumsi yang menurunkan imunitas seperti minum alkohol, merokok, dan lain-lain. Dan olahraga itu nggak perlu di gym atau keluar gitu ya, kayak olahraga kecil di rumah, push up ya bisa kan, simpel gitu. Yang tips yang terakhir adalah hindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi COVID-19. Nah itu dia, itu adalah tips untuk kalian semua dari Huni untuk menghindari atau sebagai bentuk ke tingkat waspadaan diri dari COVID-19 ini. Jadi jangan panik ya. Dan itu juga merupakan topik terakhir dari pembahasan podcast zonasi ini di zonasi kesehatan kali ini, dan semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kalian semua tentang apa sih COVID-19 itu. Jadi kan yang kalian nggak tahu, yang kalian buta, awalnya apa sih gitu, sekarang udah tahu dan minimal udah ada gambaran gitu ya, mungkin apa yang disampaikan oleh pada podcast Huni kali ini. Nah, sebagai ucapan akhir, Huni mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, tadi banyak banget kesalahan ya. Huni sadar banyak banget kesalahan, baik dari perkataan ataupun dari salah pengucapan, menyinggung atau ada yang perkataan yang menyinggung kalian gitu ya. Itu mohon maaf banget, itu tidak ada maksud apa-apa dan tidak maksud lain gitu, cuma menyampaikan berbagi informasi kepada kita semua gitu, berbagi informasi, sharing informasi banget. Jadi cukup sekian.
nggak kerasa banget ya udah 30 menit nih. Ini nemenin kalian berbagi informasi, udah ngoceh banyak banget ya kan. Nggak apa-apa lah ya ngoceh kan, karena juga berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian gitu, buat gimana sih cara pencegahan, cara penanganannya, dan apa itu COVID-19. Jadi kalian tuh ada gambaran gitu gimana cara menyikapinya. Dan jangan panik, kuncinya adalah jangan panik. Semua itu pasti akan ada jalannya, dan semua itu pasti akan berlalu asal kita menaati bagaimana prosedur itu dengan baik. Seperti di rumah aja, jangan kemana-mana, oke? Dan podcast kali ini Uni cukup sekian. Sampai jumpa pada podcast zonasi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.